Akan tetapi sehari sebelum pemeriksaan di KPK, keberadaan Ratu Atut hingga kini masih belum diketahui. Timbul pertanyaan apakah Ratu Atut ini akan keluar dari persembunyiannya untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Kompas Malam juga akan membahas soal penunjukan tim pengacara untuk keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul serangan fitnah terhadap SBY dan keluarganya di media sosial. Saudara, tim pengacara ini akan menempuh jalur hukum bagi mereka yang memfitnah SBY dan keluarganya di media sosial. Padahal sebenarnya konsekuensi memiliki akun di media sosial adalah mendapatkan pujian, sekaligus kritik pedas, hinaan, bahkan fitnah. Anda dapat menyaksikan Kompas Malam malam ini secara langsung melalui YouTube. Anda bisa mengakses akun kami di www.youtube.com/kompastv-news. Saudara, selamat malam. Saya Ratna Jumila. Kita simak Kompas Malam selengkapnya untuk Anda. Saudara, Kompas Malam kami awali dengan informasi banjir yang merendam lebih dari 14 kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur sejak 5 hari yang lalu. 145 desa di 15 kecamatan di Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur kini kosong ditinggal ribuan penghuninya yang terpaksa mengungsi. 1.600 warga terpaksa mengungsi dan 8.622 rumah terkena dampak banjir kiriman dari wilayah Solo dan Madiun. Pengungsi yang berasal dari 15 kecamatan di Bojonegoro tersebar di 2 titik pengungsian, yakni Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan. Mereka memilih tinggal di pengungsian agar bisa terlindungi dari bahaya banjir. Untuk memenuhi kebutuhan warga selama di pengungsian, pemerintah daerah setempat menyediakan 100 ton beras dan mie instan. Sementara itu, saudara, dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro, banjir juga merendam lebih dari 4.900 hektar tanaman padi dan 575 hektar lahan palawija. Lahan pertanian yang terkena banjir tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Banjir ini juga mengakibatkan petani rugi sebesar lebih dari 8,7 miliar rupiah. 5 hari terendam banjir, saudara, 128 desa di 2 kabupaten di Jawa Timur, yakni Bojonegoro dan Tuban, kini tidak berpenghuni. Banjir yang tidak kunjung surut membuat warga memilih tetap tinggal di pengungsian. Pemerintah kemudian memperkirakan banjir ini kembali terulang pada Januari mendatang dan lebih besar dari saat ini. Banjir dari luapan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro dan Tuban merendam ribuan rumah di 128 desa di 15 kecamatan. Kecamatan Padangan menjadi wilayah terparah yang terendam banjir. 823 keluarga terpaksa mengungsi. Tidak hanya rumah, banjir juga merendam ribuan hektar sawah dan ladang. Sejumlah bangunan seperti gedung TK, SD, SMP, masjid, dan musola juga terendam. Jalan desa sepanjang lebih dari 145.000 meter lumpuh akibat banjir. Demikian juga dengan lebih dari 10.000 meter jalan kabupaten. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung di ujung telepon dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojonegoro, Jawa Timur, Bapak Amir Syahid. Selamat malam, Pak Amir Syahid. Selamat malam, Bu. Ya. Bapak, kami ingin mengetahui bagaimana saat ini kondisi ribuan pengungsi banjir di Bojonegoro hingga malam ini. Untuk banjir di Kabupaten Bojonegoro, ini sudah memasuki hari kelima. Jadi untuk luas genangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini sudah memasuki 100 desa dan 15 kecamatan. Luar biasa, jumlahnya cukup luas. Apakah saat ini sudah banyak lokasi pengungsian yang disiapkan oleh BPBD Bojonegoro? Untuk tempat-tempat pengungsian seperti ini. Biasanya kita siapkan di titik-titik pengungsian, yaitu di Gedung Serbaguna, di beberapa fasilitas umum seperti di
balai kelurahan, desa, terus ada di beberapa titik pengungsian di Sidang Tanggul di wilayah kota Bojonegoro. Jadi titik-titik pengungsiannya di sepanjang Tanggul. Bapak, banjir Bojonegoro dan Tuban ini disebabkan oleh luapan Bengawan Solo yang tidak mampu menampung debit air hujan. Apakah memang sudah ada antisipasi dari BPBD menghadapi puncak musim penghujan yang kemungkinan akan turun pada bulan Januari hingga Februari mendatang? Jadi untuk antisipasi kami kesiapan di Bojonegoro, pun banjir untuk Kabupaten Bojonegoro ini sudah menjadi masyarakat kami yang ada di Bojonegoro, karena sepanjang tahun kita ada semacam kiriman air dari hulu Sungai Bengawan Solo yang mengalir melalui Bojonegoro. Jadi kita siap menghadapinya. Tentunya kami mengharap kepada masyarakat untuk tetap waspada, karena kondisi tinggi muka air di Kabupaten Bojonegoro ini turun. Jadi yang ini mengalami penurunan di wilayah itu dan penurunan di Bojonegoro. Ini juga tidak menutup kemungkinan nanti akan mengalami kenaikan lagi, karena penurunannya ini sangat lambat sekali untuk Kabupaten Bojonegoro ini. Baik, terima kasih Bapak Amir Syahid, Kepala BPBD Bojonegoro, Jawa Timur, atas informasinya kepada kami. Hingga kini, saudara, keberadaan Ratu Atut Qoyziah masih belum diketahui. Di kediamannya, Atut tidak tampak. Padahal hari ini direncanakan ada pengajian untuk memperingati 40 hari meninggalnya suami Atut, Hikmatomet. Menurut rencana, pengajian digelar di Masjid Baitus Solihin yang berada tepat di depan kediaman Ratu Atut di Jalan Bayangkara, Cipocok Jaya, Banten. Hikmatomet yang merupakan suami Gubernur Banten Ratu Atut Qoyziah adalah anggota Komisi 5 DPR. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Hikmat meninggal akibat stroke pada tanggal 9 November yang lalu. Memperingati 40 hari meninggalnya suami Ratu Atut Qoyziah, Hikmatomet, acara tahlilan akan digelar malam ini di masjid yang tidak jauh dari kediaman Ratu Atut. Ribuan warga sudah hadir, tetapi hingga kini Ratu Atut juga belum terlihat. Di Serang, Banten telah ada rekan kami Veronica Kaban. Vika, selamat malam. Kami ingin mengetahui bagaimana suasana tahlilan di sana. Ratna dan saudara, tahlilan 40 hari meninggalnya Hikmatomet yang merupakan suami dari Ratu Atut Qoyziah masih berlangsung dengan khusyuk sampai saat ini, di mana memang tahlilan dimulai tadi sekitar pukul 8. Ada ribuan masyarakat yang berasal dari Provinsi Banten ataupun luar provinsi yang datang ke Masjid Batu Solihin, di mana tahlilan baru saja selesai, yaitu tahlilan dipimpin oleh Ustadz Murtado Dimianti, di mana memang seperti tahlilan yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh keluarga Atut, di mana masyarakat terus ramai hadir untuk bersama-sama mendoakan dari suami dari Ratu Atut, yaitu Hikmatomet. Dan memang keluarga inti dari Hikmatomet sendiri tidak hadir seperti biasanya, yaitu Ratu Atut tidak hadir dan 3 anaknya, di mana keluarga inti ini diwakili oleh menantu dari Ratu Atut, yaitu Tanto Warsono Arban, dan juga adik tiri dari Ratu Atut, yaitu
Khairul Zaman, di mana memang tadi menantu Ratu Atut sempat menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat yang terus datang untuk bersama-sama mendoakan Hikmatomet yang sudah meninggal tepat 40 hari, di mana ia juga mengungkapkan permohonan maaf atas ketidakhadiran dari Ratu Atut yang saat ini sedang sakit dan dalam kondisi pemulihan dari kesehatannya. Dari juru bicaranya kami mendapatkan informasi bahwa Ratu Atut akan bersedia hadir di KPK besok pada pukul 10 didampingi oleh kuasa hukumnya, di mana memang ini adalah pemanggilan pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2 hari lalu. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ratu Atut sendiri sejak ditetapkan tersangka seakan menghilang. Ia tidak mengikuti agenda-agenda kepemerintahan, di mana posisinya sebagai gubernur, seperti tidak datang dalam rapat paripurna istimewa untuk melantik wali kota dan wakil wali kota Tangerang, dan juga tadi pagi tidak hadir dalam rapat paripurna untuk dalam agenda pembahasan RAPBD yang akhirnya harus diganti oleh Rano Karno. Dan memang sampai malam hari ini belum ada keluarga dari Ratu Atut yang ingin dimintai keterangan terkait di mana sebenarnya posisi Ratu Atut saat ini dan apakah kondisinya sudah sehat untuk bisa menyampaikan terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Demikian, Ratna. Baik, terima kasih Veronica Kaban atas laporan Anda. Saudara, kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar ikut menyeret nama orang nomor 1 di Banten, Ratu Atut Khosyah. Atut diduga berperan dalam penyuapan Akil Mukhtar terkait gugatan hasil Pilkada Lebak, Banten. KPK menduga Atut berperan memerintahkan penyuapan kepada adik kandungnya, Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Wawan diketahui merupakan tim sukses pasangan calon bupati dari Partai Golkar yang kalah dalam Pilkada Lebak. Keduanya diduga hendak menyuap Akil Mukhtar lewat Susi Tur Andayani, advokat atau pengacara yang kerap menangani sengketa pilkada dan dekat dengan Akil. Atut dinilai berkepentingan agar pasangan yang diusungnya memenangi pilkada. KPK pun telah mengantongi bukti komunikasi aktif antara Atut dan Akil. Perkenalan keduanya memang telah terjalin lama. Sebelum menjadi hakim MK, Akil merupakan politikus Golkar, partai yang juga menaungi Ratu Atut. Gubernur Banten Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka. Warga memang menyambut gembira penetapan Ratu Atut. Namun di satu sisi kondisi ini menjadi pukulan bagi warga Banten yang menginginkan Banten maju. Keinginan ini pun terhambat karena Ratu Atut adalah pemimpin kedua setelah Joko Munandar yang juga mantan Gubernur Banten. Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah sebagai tersangka kasus penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten dan pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten membuat rapor penyelenggara pemerintahan di daerah tercoreng tinta merah. Terjeratnya Ratu Atut dalam kasus korupsi seakan ingin mengulang sejarah kelam Provinsi Banten pada tahun 2005. Tahun 2005, Ratu Atut Khosyah yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur menjadi pelaksana tugas Gubernur Banten menggantikan Gubernur Banten Joko Munandar yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten tahun 2001-2004 yang merugikan negara 14 miliar rupiah. Oleh Pengadilan Negeri Serang, Banten, Joko Munandar dihukum 2 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Tentunya ini menjadi pukulan bagi masyarakat Banten karena dua pemimpinnya terjerat kasus korupsi setelah provinsi ini bukan lagi bagian dari Jawa Barat. Pada 4 Oktober 2003, melalui pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten resmi berdiri sebagai provinsi baru di Indonesia dan sekaligus sebagai provinsi termuda. Dengan hasil pemekaran ini, Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.662 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa. Provinsi baru ini punya potensi untuk menjadi provinsi yang maju. Banten memiliki aset-aset yang cukup berharga. Di bidang perekonomian, sektor industri memberikan kontribusi bagi pembangunan sebesar 43% produk domestik regional bruto atau PDRB. Sementara 21% PDRB didapat dari sektor perdagangan dan usaha hotel serta restoran. Banten juga kaya akan sumber daya alam.
Data Kementerian Dalam Negeri, hutan produksi yang dimiliki Provinsi Banten mencapai 72.000 hektar lebih. Areal persawahan mencapai 84.000 hektar dan perkebunan merupakan yang terluas, yakni 181.000 hektar. Pendapatan yang dimiliki Provinsi Banten pada tahun 2012 dan triwulan pertama 2013 cukup memberikan bukti bahwa aset-aset yang dimiliki memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Banten. Pemimpin bisa menjadi penentu maju atau tidaknya daerah yang dipimpinnya. Patut disayangkan, di saat warga Banten menginginkan pembangunan pesat di provinsinya, justru harus terhambat dan sulit untuk berkembang karena perilaku korup pemimpinnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang putusan sengketa Pilkada Lebak Kabupaten Banten digelar hari ini. Mahkamah Konstitusi mengukuhkan pasangan calon Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang baru. Sidang digelar di Gedung MK pada Kamis sore tadi. Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, Iti unggul dari dua pasangan lainnya. Putusan hari ini yang memenangkan Iti Jayabaya merupakan kelanjutan dari putusan sela pada 1 Oktober 2013 yang lalu. Pada putusan sela itu, Majelis Hakim meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Kuasa hukum Amir Hamzah, yakni kubu yang kalah dalam Pilkada Lebak, menyatakan menerima keputusan MK. Iti Oktavia terpilih sebagai Bupati Lebak setelah pemungutan suara ulang pada 14 November 2013 dengan perolehan suara tertinggi, yakni 67,74%. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil setelah terjadi voting dalam sidang paripurna hari ini. Rapat penentuan nasib Perpu MK digelar dalam rapat paripurna. Mekanisme voting ditempuh setelah Komisi 3 tidak bisa memutuskan untuk menerima atau menolak Perpu ini. Sebelumnya pada pandangan mini fraksi di Komisi 3, 4 fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, dan Hanura menolak Perpu MK. Sedangkan 4 fraksi menerima, yakni Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB. Sementara P3 tidak bersikap. Oleh karena komposisi penolakan dan penerimaan seimbang, plus sikap abstain P3, maka mekanisme voting ditempuh. Hasilnya 148 anggota DPR menolak Perpu penyelamat MK dan 221 anggota DPR menerima. Dengan hasil ini, Perpu MK disepakati menjadi undang-undang. Bukan masalah Perpu MK saja yang kini menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti yang dikemukakan SB di Jakarta kemarin, ada curhatan yang kembali dibagi SBY, yakni seputar tudingan atau fitnah yang kerap diterima SBY dan keluarganya. Presiden SBY selama ini merasa terganggu oleh berita dan tudingan fitnah di media sosial. Untuk menanganinya, SBY tidak bisa turun tangan langsung sebab banyak masalah lain yang harus menjadi prioritas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga menunjuk Palmer Situmorang sebagai pengacara pribadi, bukan untuk secara khusus memperkarakan kasus hukum, melainkan untuk memproteksi dirinya dan keluarga dari kecaman publik. Ia akan menghadapi pemberitaan dan tudingan yang menjurus fitnah di berbagai media, termasuk media sosial. Dalam program Kompas Petang tadi kepada Tasya Liutmila dan Timothy Marbun, Palmer Situmorang menyatakan penunjukan dirinya sebagai pengacara pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono khusus menghadapi tudingan dan pemberitaan yang mengarah ke fitnah di media, termasuk media sosial. Tidak menutup kemungkinan tudingan dari pihak tertentu akan dibawa ke ranah hukum. Bang Palmer, ini agak sedikit membingungkan, kita minta klarifikasi. Bang Palmer ini posisinya saat ini pengacara presiden atau pengacara SBY sebagai pribadi? SBY itu 24 jam presiden, tidak bisa tidak 1 menit pun boleh lepas dari presiden. Oke, jadi mulai diangkat sampai dia mengakhiri jabatannya. Tapi bukankah ada pengacara negara untuk hal-hal seperti ini? Pengacara negara untuk kepentingan perdata. Oke.
ketika Presiden SBY menunjuk Bang Palmer sebagai tim kuasa hukum keluarga, apa petunjuk atau apa instruksi dari SBY? Arahan-arahan khususnya? Instruksi yang pasti begini, yang prinsipal kita, harapannya begitu lebih tepat ya. Okay, kalau instruksi kan saya bukan menterinya di instruksi. Oke, apa gitu harapan Presiden? Harapan Presiden adalah berikanlah penjelasan kepada berita yang miring itu. Ini loh yang betul. Gitu. Mungkin bisa mengerti. Gitu. Jadi selama ini fungsi juru bicara tidak cukup untuk menjelaskan Ada, klarifikasi? itu ada beberapa hal. Tapi kalau yang sudah masuk menungkik masalah pribadi-pribadi itu ya kan jangan menteri lah yang bicara. Dan kedua jadi dijelaskan, dibuktikan, ngadu data bila perlu gitu loh. Kalau enggak juga ya disuratin gitu loh. Jadi ya. ini termasuk juga untuk berita-berita yang menyangkut Ibu Ani, kemudian anak-anak. Semuanya keluarga itu, presiden dan keluarganya. Ya. Oke, ini kan membuka ada saja kemungkinan bahwa ada orang-orang yang dibawa ke ranah hukum gitu atau ke meja hijau gitu ya. Kalau memang berbentuk final, walaupun bukan itu target. Tapi kalau memang masuk ke dalam ranah hukum karena memang ada suatu fakta yang memang ingin dibantah secara hukum. Mungkinkah digunakan di sini juga pasal perbuatan tidak menyenangkan juga seperti menjelekkan? Dasarnya gitu ya, fitnah ya. Kalau tertulis kan menjadi fitnah. Tapi kalau menggunakan bahasa yang kasar mungkin kepada presiden ataupun kepada keluarganya, apakah itu juga akan dibawa ke meja hijau? Ya ada kan takaran hukum, nanti juga ada ahli bahasa. Apakah ini bahasa yang menciderai kehormatan orang? Kalau saya bilang Anda mukanya kayak disamakan dengan binatang kan, merendahkan martabat manusia sama dengan binatang. Itu mungkin juga di meja hijau kan? Ya, tetap harus ada satu prosedur dulu lah. Kenapa sih mesti begitu gitu loh. Jadi human approach dulu lah. Ayo gimana ini kok bisa begini pemberitaan sampean gitu kan. Saudara, apakah menunjuk pengacara untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga merupakan tindakan yang berlebihan dengan membawa pemfitnah di sosial media ke ranah hukum? Kami akan kembali dengan ulasannya sesaat lagi. Akan terhubung dengan Pak Ramadan Pohan dan sebentar, yang ada yang dari Bandung. Buka pagi dengan sajian informasi bergizi untuk segarkan hari Anda. Kompas Pagi, setiap hari pukul 5 pagi di Kompas TV. Sore hari di akhir pekan. Premier Classic Match, Sabtu dan Minggu pukul 18.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kami mengerti Anda butuh informasi yang bervitamin saat rehat siang. Kompas Siang, setiap hari pukul 12. Tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan di Kompas TV. Pandang dalam-dalam sosok Inggit Garnasih di Memoir. Buka pagi dengan sajian informasi bergizi untuk segarkan hari Anda. Kompas Pagi, setiap hari pukul 5 pagi di Kompas TV. Sore hari di akhir pekan. Premier Classic Match, Sabtu dan Minggu pukul 18.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kami mengerti Anda butuh informasi yang bervitamin saat rehat siang. Kompas Siang, setiap hari pukul 12. Tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan di Kompas TV. Pandang dalam-dalam sosok Inggit Garnasih di Memoir. Episode Inggit Garnasih, 22 Desember. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Bersama saya Timothy Marbun. Dan saya Tasya Lutmila, inilah Kompas TV.
Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk seorang pengacara bukan untuk secara khusus memperkarakan kasus hukum, melainkan untuk memproteksi dirinya dan keluarganya dari kecaman publik. SBY merasa tidak nyaman dengan berita tentang dirinya dan keluarga di sejumlah media, terutama di media sosial. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali meluncurkan akun Twitternya @sbyudhoyono 8 bulan yang lalu di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Saat itu SBY mengaku ingin bisa menyapa, berbagi inspirasi, dan hal-hal yang penting bagi rakyat. Media sosial sekarang ini termasuk satu cara agar kita berkomunikasi bebas hambatan, bebas distorsi, maka saya akhirnya bersama-sama Ibu Ani tentunya dan dukungan anak-anak saya memutuskan untuk masuk ke dunia Twitter dan bergabung. Sukses mendapat follower di media sosial Twitter, SBY kemudian juga merambah ke jejaring sosial Facebook, YouTube, dan Google Hangout. Pada hari pertama diluncurkan, pengikut akun fanpage Susilo Bambang Yudhoyono langsung meroket menjadi 55.000 orang. Tidak hanya SBY, Ani Yudhoyono pun sangat aktif berinteraksi di media sosial. Komentar-komentarnya pun beberapa kali pernah menimbulkan kontroversi. Kini kurang dari setahun keduanya aktif di media sosial, Presiden SBY dan keluarga menunjuk pengacara yang siap untuk menghadapi tudingan terhadap keluarga Presiden di sejumlah media, termasuk media sosial. Pengamat media sosial Nukman Lutfi menilai langkah menunjuk tim pengacara oleh SBY dan keluarga sebagai jawaban untuk melawan pemfitnah di media sosial melalui jalur hukum. Pak SBY itu punya follower yang banyak sekali. Fitnahnya bisa dilawan dengan memberikan klarifikasi lewat media sosial. Followernya jauh lebih banyak gitu. Nggak perlu sampai bawa-bawa pengacara masuk ke jalur hukum. Lebih baik Pak SBY sebagai pemimpin itu juga mendidik agar rakyatnya itu menggunakan sosial media dengan cara lebih bertanggung jawab tanpa harus menggunakan senjata-senjata hukum. Meski merupakan hak SBY dan keluarga, penunjukan tim pengacara untuk melawan fitnah di media sosial bukanlah hal yang perlu dilakukan. Kalau sudah omong fitnah ya kita harus bertindak. Gitu. Siapapun yang difitnah boleh punya hak untuk bertindak melawan fitnah itu dan itu dimungkinkan oleh hukum. Jadi kalau memang betul, ini dengan catatan memang betul bahwa keluarga SBY siap-siap dengan pengacara untuk itu, ya saya pikir mereka memang bersiap untuk menghadapi fitnah lewat jalur hukum. Dunia maya seharusnya menjadi tempat siapapun dari kalangan mana saja bebas berekspresi. Namun tampaknya publik harus lebih hati-hati bila ingin berkomentar terhadap sang presiden, bila tidak mau menerima surat bantahan dari sang pengacara. Tim Liputan Kompas TV. Sering mendapatkan tudingan lewat media massa dan juga media sosial, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menunjuk tim advokasi untuk menghadapi tudingan ini. Tim kuasa hukum bertugas untuk menyurati dan memberikan jawaban atas tudingan yang dilontarkan. Di sisi lain, penunjukan tim kuasa hukum ini oleh sebagian orang dinilai seolah juru bicara Presiden tidak mampu menjelaskan tudingan terhadap Presiden SBY. Pertanyaannya saudara, sudah tepatkah langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menanggapi serangan-serangan di media, khususnya media sosial yang dinilai merugikan dirinya? Kami akan membahasnya bersama pakar psikologi politik Bapak Hamdi Muluk. Dari studio Kompas TV di Bandung sudah hadir seorang aktivis media sosial Bang Fajrul Rahman, dan dari kawasan lain di sudut Jakarta telah bergabung politisi Partai Demokrat Ramadan Pohan. Tapi saya pertama sudah harus menyapa Bang Fajrul nih karena nampaknya paling ceria karena topik malam ini. Bang Fajrul, hati-hati loh, sekarang sudah ada pengacaranya. Iya, selamat malam Pak Hamdi Muluk dan kemudian juga Bu Ramadan Pohan. Ya, saya sih sebagai aktivis di media sosial ya selalu hati-hati karena kami tahu saya juga memiliki basis di hukum ya. Jadi upaya menghindari fitnah dan pencemaran nama baik itu betul-betul kita hindari di media sosial. Cuma memang sekali ini menurut saya ya Pak SBY lebay aja. Kenapa kok dibilang lebay, Bang?
Ya lebay aja. Lebay karena begini, saya ini kan udah 5 tahun di media sosial, di Twitter terutama, dan Pak SBY ini kan kurang dari 1 tahun. Beliau itu sebenarnya tidak pernah memanfaatkan Twitter itu dengan baik. Umumnya hanya menjadikan Twitter seperti press release, perpanjangan dari press release saja. Tidak pernah ada dialogis, kemudian egaliter, sifat egaliter maupun dialog seperti itu. Biasanya juga kalau di Twitter, kalau ada masalah, biasanya saling didiskusikan. Bisa, kadang-kadang bisa tweet war sampai 2 atau 3 hari seperti itu. Jadi ada upaya terus-menerus menjawab. Nah tiba-tiba kita dikejutkan, tidak pernah menjawab, tidak pernah berdialog di Twitter, tiba-tiba bilang, kami sudah menyiapkan software untuk menentukan yang mana yang memfitnah, yang mana yang penyemarkan nama baik. Saya bilang, sudahlah SBY mundur aja dari Twitter, daripada Anda tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi akhirnya kami yang aktif di media sosial mengatakan, aduh ini presiden kok lebay banget ya gitu ya. Gitu. Oke, saya memberikan pertanyaan yang sama. Atau ini juga mau diberi surat cinta juga, mau diberi surat cinta juga pernyataan bahwa SBY lebay ini. Oke, nah sekarang Bang Ramadan Puan mungkin punya pendapat yang berbeda terkait dengan penunjukan pengacara ini. Baik, Mbak Radom, kalau saya lihat bahwa dengan terlibat aktifnya Pak SBY di sosial media, ini memperlihatkan sesungguhnya keinginan dari Pak SBY untuk bisa bertegur sapa langsung dan kemudian berkomunikasi langsung dengan 88 juta pengguna internet Indonesia, 33 juta pengguna Facebook, dan juga ada 20 juta pengguna Twitter di Indonesia. Kita termasuk yang kelima terbesar di dunia ya. Nah, Presiden SBY di dalam 144 karakter seperti di Twitter, beliau dengan cool tweetnya juga ya menyampaikan tentang gagasan, pikiran yang segar seperti itu gitu, dan berkomunikasi langsung tanpa bisa diedit oleh siapapun gitu. Kadang-kadang kan kalau di dalam media cetak media mengambil kutipan kadang-kadang kan kurang begitu pas, tapi kalau di Twitter itu bisa menyampaikannya secara komprehensif dan tanpa ada editing dan tanpa ada distorsi dan sebagainya. Pengacara, Bang? Saya kira lebih kepada fungsi advokasi ya. Tidak serta-merta kita melihat dari segi fungsi hukumnya belaka begitu ya. Jadi misalnya begini, kalau ada informasi ataupun kalimat-kalimat ataupun hal-hal yang tidak benar begitu, itu kan harus direspon. Karena segala sesuatu kebohongan itu apabila berlangsung terus-menerus dan tanpa bantahan, maka orang menganggap yang bohong itu adalah yang benar, kan begitu. Nah, kemudian dan ada pertanyaan, Presiden kan punya juru bicara kepresidenan, ada juga tim media, kemana mereka? Kenapa harus ada pengacara sendiri? Apa yang kemudian membedakan? Saya kira begini, kalau kita lihat Julian Pasa itu dia lebih berkomentar dalam konteks kenegaraan, kepemerintahan, hal-hal yang bersifat formal. Dan kita tidak mungkin membayangkan misalnya Julian Pasa bertweet war misalnya dengan katakan dengan Trio Macan ataupun Fajrul begitu ya. Itu kan tidak bisa karena terlalu simbol negaranya terlalu melekat ke sana. Tetapi kalau misalnya Bang Palmer, maka hal ini bisa menjadi lebih santai, lebih rileks dan lebih dialogis, itu lebih terjadi, lebih tercapai di situ. Jadi Presiden bisa berkomunikasi langsung dengan rakyatnya, bisa berkomunikasi langsung dengan pengguna 20 juta Twitter, dan kita tahu bahwa di Indonesia yang terbesar, kalau nggak salah Pak SBY termasuk yang terbesar dengan 4,1 juta follower ya, akun di Indonesia, akun Twitter, itu kan luar biasa. Nah, di antara hal-hal yang positif di dalam Twitter ini tentu ada hal-hal yang negatif, tentu ada informasi-informasi yang tidak benar dan tidak baik, dan itu kan kadang-kadang menyita pikiran juga. Nah, tidak mungkin Presiden itu
ber-tweet war seperti yang dimaksudkan oleh Bang Fazrul begitu. Tapi cukuplah misalnya Bang Palmer, toh juga itu kan mewakili keluarga besar dari Pak SBY. Gitu. Saya ke Pak Hamdi Muluk. Pak Hamdi Muluk, artinya kalau Anda di posisi yang mana? Dia mengatakan ya wajar lah kita sudah tunjuk pengacara, tapi Bang Fazrul bilang ini agak lebay nih. Enggak, saya guru besar psikologi. Jadi psikologi itu adalah ilmu untuk menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi mengerti orang. Saya mencoba sekarang membayangkan psikologi, untuk menjadi SBY. Bukan, psikologi dari masyarakat Indonesia. Untuk melihat hal ini kan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penunjukan tim advokasi itu adalah untuk menjawab kalau ada fitnah, ada informasi yang keliru, ya tim ini akan memberikan jawaban. Kan begitu ya. Tapi yang aneh begini, betul yang Mbak Radum tadi bilang, di benak masyarakat yang paling logis, kalau ada keterangan-keterangan tidak benar, ya, dilontarkan di media sosial ataupun di media yang lain, atau mungkin juga narsum, katanya juga itu narsum kan memberikan keterangan-keterangan tidak benar, harus ada tim yang mengklarifikasi dari istana atau dari pihak juru bicara kepresidenan. Yang paling lazim di benak masyarakat itu harusnya memberikan keterangan itu bukan pengacara, tapi adalah tim media, gitu ya. Jadi kalau di benak masyarakat, kalau pengacara konotasinya yang dipikirkan masyarakat, oh ini ada masalah hukum. Misalkan ya hari ini Mbak Ratna tiba-tiba menunjuk pengacara, orang bilang, spontan masyarakat pikir begini, Mbak Ratna ada masalah hukum apa? Anda, kenapa Anda menunjuk tim pengacara? Bahasa gaulnya Parno. Enggak, orang berpikir ada masalah hukum apa Anda? Itu cara berpikir masyarakat. Cara yang sama juga bisa dikenakan masyarakat sekarang terhadap Pak SBY. Pak SBY ada masalah hukum apa? Jadi bukankah kalau persoalannya adalah ada tim yang harus mengklarifikasi, tim itu bukan pengacara. Nanti banyak masyarakat pengacara kerjanya bukan memberikan penjelasan itu. Ya, yang memberikan penjelasan itu adalah orang-orang yang mengerti seluk-beluk komunikasi lah. Komunikasi gitu ya. Jadi betul harusnya adalah tim komunikasi ya yang memberikan penjelasan. Nah, kecuali begini bisa juga orang menangkap seperti ini sekarang. Oh, ini ada tim yang diminta untuk memantau apakah ada hal-hal yang bersifat dari fitnah, keterangan tidak benar, tapi karena ini yang memantau di pengacara, konotasinya bisa seperti ini, mengirim sinyal. Anda hati-hati loh bicara, nanti kalau ada hal-hal yang tadi berbau fitnah itu, ini langsung akan dibawa oleh tim hukum, karena ini timnya orang-orang hukum, kan begitu. Baik. Kita tunda sejenak pembahasannya karena kita harus jeda. Yang ke depan, saudara, kita akan membahas ke depan setelah ada penunjukan tim pengacara ini, bagaimana kemudian interaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam media sosial. Tetap bersama kami. Sudah kenalkah Anda dengan tokoh-tokoh nasional? Yang terbaik akan menang, yang terbaik di mata rakyat. Seberapa dalam Anda mengerti pandangan mereka tentang bangsa kita? Kita sebagai negara dihormati betul oleh negara-negara lain. Selama kita bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat di bawah, persoalan-persoalan itu ada di sana. Seberapa jauh Anda memahami visinya untuk Indonesia? Hari ini kalau kita membangun bangsa, nomor satu adalah membangun manusianya. Di situ sebabnya pendidikan jadi penting sekali. Ketika saya maju untuk menyatakan bersedia untuk menjadi calon presiden, saya bukan ingin menjadi penguasa. Aiman Wicaksono membantu Anda temukan jawabnya di Aiman Dan. Setiap Jumat pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kemasan berita sepanjang hari. Sama saya Cindy Sistiarani. Saya Aiman Wicaksono. Saya Ratna Dumila. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Kompas Malam, setiap hari pukul 21 di Kompas TV.
bersama saya Timothy Marbun. Dan saya Tasya Lutmila, inilah Kompas Petang. Kompas Petang, tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Pandang dalam-dalam sosok Inggit Garnasih di Memoir, episode Inggit Garnasih, 22 Desember. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Anda masih bersama kami, saudara, di Kompas Malam. Bang Fajrul, Anda masih bersama kami. Bang Fajrul, ya, saya kalau sekarang kemudian sudah ada tim pengacara khusus untuk memantau bagaimana apakah ada fitnah ataupun ada kabar-kabar yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya yang ada kaitannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini nanti akan berpengaruh pada Anda besok hati-hati nge-tweetnya, terutama untuk akun SBY? Saya sudah diawasi oleh Orde Baru sejak tahun 80-an. Kalaupun saya diawasi sampai hari ini juga nggak ada masalah juga sebenarnya. Cuma menurut saya ini jadi ada terasa aneh buat kami. Saya kan sudah 5 tahun ya main di Twitter ya. Tidak pernah selama ini ada upaya-upaya yang dianggap mencoba mengawasi, memeriksa dan segala macam seperti itu. Yang kami takutkan sebenarnya cuma ini aja. Kalau akun-akun resmi seperti akun saya begitu ya, ini kemudian diawasi, lalu kemudian juga ditakut-takuti, akan muncul akhirnya akun-akun palsu yang tiap hari kerjanya memfitnah. Dan lucunya, akun-akun palsu ini tidak pernah diperiksa oleh kepolisian, tidak pernah jatuh ke pengadilan. Akun-akun resmi seperti punya saya atau Ramadan Pohan. Nah itu, jadi saya sudah ngecek, Palmer ini sudah punya rupanya satu akun dan baru 1 kali men-tweet, tulisannya Karni Ilyas begitu. Dan ada 4 yang di-follow-nya, yaitu salah satunya adalah saya. Saya kaget juga, tapi saya nggak ada masalah. Kan saya selalu berupaya, saya selalu mengingatkan juga di Twitter bahwa kita harus memanfaatkan media sosial untuk pendidikan demokrasi dan juga pendidikan hukum. Seperti itu. Jadi hindari yang berupa fitnah, hindari tetap kritis. Saya misalnya mengatakan begini, sementara di Banten ada sekolah SD tanah di lantainya adalah tanah becek. Kemudian saya bandingkan dengan pesawat mewah kepresidenan yang hanya 1 triliun. Jadi saya memainkan ironinya, apakah ini fitnah? Salah menurut saya. Ramadan Pohan ataupun nanti Palmer, ini kayaknya bisa salah paham. Orang yang memainkan ironi, memainkan kritik sosial dianggap sebagai fitnah. Nah di titik ini menjadi masalah. Tapi saya juga ingin protes nih kepada SBY. Apakah Palmer Sitomorang ini adalah pengacara presiden atau pengacara SBY dan keluarga? Tadi saya menangkap mungkin Bang Ramadan Pohan. Bang Ramadan, mungkin kita bisa lebih jelas sebenarnya bagaimana status dari Bang Palmer Sitomorang. Apakah ini pengacara SBY? Apakah ini pengacara presiden? Karena kabarnya selama 24 jam ya pasti status presiden akan melekat terus. Begini, Bang Palmer tidak berkantor di istana. Yang di istana itu tentu Julian Pasa ya, karena seperti kita ketahui Julian Pasa akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran presiden, langkah-langkah presiden terkait dengan hubungan internasional, terkait dengan politik dalam negeri, kebijakan di dalam negeri, ya mengomunikasikannya kepada publik, kepada media. Dan Julian dibantu oleh para stafnya itu bekerja dari istana, di istana begitu. Nah sementara kan Bang Palmer, beliau bersama timnya yang banyak itu kan di luar dari istana. Karena sebagai katakanlah ya melakukan fungsi advokasi, bekerja untuk Pak SBY dan keluarganya di sini gitu. Nah itu juga kalau kita lihat Bang Palmer itu adalah pengacara, bukan berarti tidak ada tim komunikasinya sangat banyak gitu ya, dan tidak serta-merta persoalan hukum di sini. Kita tahu bahwa Pak SBY ini kan ikut aktif di dalam sosmed ini tujuannya baik ya, ingin berkomunikasi langsung. Ibu Ani juga dengan Instagramnya dan sering juga mereply dan berbalas sapa dengan tanggapan atau warga Indonesia.
pandangan ini akhirnya kalau harus nge-tweet ke presiden harus hati-hati nih. Sekarang jadi nggak bebas lagi nih di sosmed karena sudah ada polisinya dari Bang Palmer itu. Saya kira begini ya, Pak SBY tercatat di dalam media massa secara di dalam jurnalistik. Pak SBY tidak pernah melakukan kriminalisasi pers seperti yang pernah dilakukan oleh presiden terdahulu. Pak SBY lain dan bahkan mendapatkan medal pena gitu ya dari Dewan Pers begitu, dari dunia pers begitu. Nah, saya kira bahwa Pak SBY akan mempertahankan tradisi itu, tetapi tradisi berkomunikasi yang baik, berdemokrasi itu beliau tidak ingin ada terdistorsi, terganggu, ya, terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk begitu. Paling kan katakanlah ya, yang memfollow presiden dari 4,1 juta jiwa gitu ya, akun yang memfollow presiden itu paling yang negatif itu paling 100 orang gitu loh. Nah ya, jadi kan tidak mungkin melayani yang 100 orang ini dan kemudian dilihat dan disaksikan oleh 4 juta sekian orang begitu. Jadi ini adalah langkah yang tepat. Bang Palmer itu kan yang di depannya, kebetulan kan beliau itu adalah pengacara. Ketika masuk ke dalam wilayah hukum, nah baru beliau masuk, tetapi tidak yang pertama. Saya kira itu adalah upaya yang sekarang paham di Muluk, akhirnya ke depan seperti apa ini nantinya? Saya tetap menggaris satu bawah hal. Bang Ayah, yang publik pasti menilai ini aneh. Ini tidak sesuai dengan logika publik ya. Di mana-mana orang berpikirnya pengacara itu urusannya hukum, ya. Jadi kalau tim memberikan klarifikasi itu bukan orang hukum. Jadi di sini yang menurut saya aneh. Jadi orang kenapa harus kantor pengacara? Kalau kemudian akhirnya kita mendapatkan serangan di media sosial, akhirnya kita harus seperti apa? Kalau fungsinya seperti yang Bang Ramadan tadi jelaskan, bahwa ini untuk sekedar misalnya memantau apakah ada tweet-tweet atau komentar-komentar yang tidak bagus, ada mengandung fitnah, nanti tim pengacara mungkin akan melayangkan surat cinta tadi kata Fajrul tadi ya, surat teguran seperti itu. Tidak harus orang hukum, pengacara, karena pengacara, setahu saya ya, pengacara itu urusannya beracara berkaitan dengan hukum kan. Nanti pengacara ujungnya kan di pengadilan. Terus akhirnya kemudian presiden harusnya ketika protes ini persepsi publik ya, persepsi publik, kita bicara persepsi publik ya. Setahu saya gitu, pengacara itu urusan hukum dan ujungnya nanti di pengadilan. Ya kan? Benar nggak? Ya, jadi masyarakat berpikir kenapa harus pengacara ya? Ini yang nggak logikanya nggak masuk dalam logikanya gitu. Jadi sebaiknya presiden kalau bisa ya telaten lah jawabin satu-satu. Ya enggak, boleh bentuk tim, tapi tim itu bukan pengacara. Oke. Ini yang masalah. Karena pengacara itu sudah membuat ketakutan tersendiri di masyarakat. Karena pengacara itu dalam konstruksi berpikir yang umum masyarakat adalah ini urusan hukum, beracara dan biasanya ujungnya di pengadilan. Oke, baik. Gitu. Bapak-bapak, sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan kita pada malam ini karena waktunya sudah habis, durasinya sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada... Oke, silakan saja Bang Ramadan Buan, singkat saja. Ya. Singkat saja. Itu kan Bang Palmer tidak bekerja sendirian. Itu juga banyak ahli sosial media, ahli komunikasi bersama beliau. Cuma beliau di depan. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Jadi jangan serta-merta hukumnya yang dikedepankan ya. Pasti persepsi publik hukumnya dulu karena labelnya itu Palmer gitu, Palmer and partner, pengacara. Otomatis ya, kita harapkanlah ke depan ini nanti kita akan cermati bersama. Baik, terima kasih Bang Ramadan Buan, terima kasih Bang Fajrul, terima kasih Pak Hamdi atas waktu yang bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Profesor. Saudara, sesaat lagi Kompas Malam akan kembali. Sudah kenalkah Anda dengan tokoh-tokoh nasional? Yang terbaik akan menang, yang terbaik di mata rakyat. Seberapa dalam Anda mengerti pandangan mereka tentang bangsa kita? Kita sebagai negara dihormati betul oleh negara-negara lain. Selama kita bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat di bawah, persoalan-persoalan itu ada di sana. Seberapa jauh Anda memahami visinya untuk Indonesia? Hari ini kalau kita membangun bangsa, nomor satu adalah membangun manusianya. Di situ sebabnya pendidikan jadi penting sekali. Ketika saya maju untuk menyatakan bersedia untuk menjadi calon presiden, saya bukan ingin menjadi penguasa. Aiman Wicaksono,
membantu Anda temukan jawabnya di Aiman Dan. Setiap Jumat pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kemasan berita sepanjang hari. Sama saya Cindy Sistiarani. Saya Aiman Wicaksono. Saya Ratna Dumila. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Kompas Malam, setiap hari pukul 21 di Kompas TV. Bersama saya Timothy Marbun. Dan saya Tasya Lutmila, inilah Kompas Petang. Kompas Petang, tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Pandang dalam-dalam sosok Inggit Garnasih di Memoir, episode Inggit Garnasih, 20. Salah satu hal yang jadi tantangan pemilu adalah menekan tingkat apatisme pemilih. Banyak cara yang bisa ditempuh seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gerobokan yang menyosialisasikan pemilu ke pelosok desa terpencil. Desa Sumber Rejosari, Kecamatan Karangrayung, termasuk desa yang cukup terpencil di Gerobokan, Jawa Tengah. Desa ini berada di tepi hutan. Sebagian warganya amat jarang terpapar media massa, apalagi paham betul soal pemilu 2014. Warga yang mayoritas petani ini lalu diajak berdiskusi seputar informasi dan pemahaman pemilu. Sejak Desember yang lalu, KPU Kabupaten Gerobokan gencar melakukan sosialisasi pemilu ke 19 kecamatan yang tingkat partisipasinya rendah. Ada yang rajin sosialisasi pemilu, ada pula yang sudah curi start kampanye dini. Banyak modus kampanye dini yang dilakukan calon anggota legislatif, mulai dari yang terselubung hingga yang terang-terangan di media massa. Kami mendapati maraknya iklan sejumlah caleg di Cirebon, Jawa Barat, mulai dari atribut kampanye di angkutan umum hingga iklan di sejumlah calon anggota legislatif di media lokal. Panwaslu Cirebon telah mengirimkan peringatan pada sejumlah media massa yang kedapatan memuat kampanye dini ini. Sedangkan KPU Cirebon meminta Dewan Pers untuk bisa menegur pihak media massa. Saudara, Kompas Malam akan kembali sesaat lagi dengan informasi penganiaya balita di Medan ditangkap. Buka pagi dengan sajian informasi bergizi untuk segarkan hari Anda. Kompas Pagi, setiap hari pukul 5 pagi di Kompas TV. Sore hari di akhir pekan. Premier Classic Match, Sabtu dan Minggu pukul 18.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kami mengerti Anda butuh informasi yang bervitamin saat rehat siang. Kompas Siang, setiap hari pukul 12. Tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan di Kompas TV. Pandang dalam-dalam sosok Inggit Garnasih di Memoir, episode Inggit Garnasih, 22 Desember. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Bersama saya Timothy Marbun. Dan saya Tasya Lutmila, inilah Kompas Petang. Kompas Petang, tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas TV, Inspirasi Indonesia.
Kemasan berita sepanjang hari. Sama saya Sini Sistiarani. Saya Aiman Wicaksono. Saya Ratna Dumila. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Kompas Malam, setiap hari pukul 21 di Kompas TV. Sudah kenalkah Anda dengan tokoh-tokoh nasional? Yang terbaik akan menang. Yang terbaik di mata rakyat. Seberapa dalam Anda mengerti pandangan mereka tentang bangsa kita? Kita sebagai Saudara, jajaran Polres Kabupaten Riau mengamankan orang tua Adit, bocah laki-laki berusia 6 tahun yang ditemukan di sebuah perkebunan kelapa sawit dengan kondisi penuh luka hari Minggu yang lalu. Orang tua yang diakui korban sebagai ibu tiri dan ayah kandungnya ini diduga sebagai penganiaya Adit. Keduanya ditangkap pada pukul 13 yang tadi di Desa Danau Lancang, Kampung Hulu, Kampar Riau. Kawasan ini berdekatan dengan lokasi tempat korban dibuang oleh orang tuanya dalam kondisi sekujur tubuh penuh luka. Di hadapan petugas, Ervina, ibu tiri korban, mengaku hanya beberapa kali memukul korban karena sering mengganggu sang adik yang masih berusia 7 bulan. Sementara ayah korban, Surya Atmaja, tidak mengaku pernah melukai lidah dan kemaluan anaknya. Meski demikian, Surya mengaku sepakat bersama istrinya membuang adik karena nakal. Kok abang buang anak tuh? Kalau kesempatan kami berdua, Pak, udah lama. Kalau mengapa kita letak aja lah panti asuhan, kita cari, mana nggak dapat panti asuhan, bingung kami, Pak. Jadi setelah abang buang, abang kemana? Pulang ke rumah, Pak. Alasannya buang sampai mukul-mukul itu apa? Karena itu, Pak, di rumah dia bandel kali, Pak. Anak saya itu yang kecil lagi diayun, dia pakai bantal, Pak. Istri abang yang dari anak yang itu si Adit kemana? Di Medan. Udah lama abang cerai sama istri? Udah, Pak, udah 5 tahun, Pak. Jadi istri yang ibu Adit tiri ini sering juga mukul? Yang sekarang ini, Pak. Sering, Pak. Ya udah, saya tinggal jangan lah, udah. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Malam hari ini. Saya Ratna Dumila, terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saudara, terduga teroris perencana pengeboman Kedubes Myanmar Priyo Hutomo alias Iok ditangkap. Ia dibawa tim Densus 88 anti teror Mabes Polri dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri berpakaian